Publik menantikan proses rekonstruksi kasus penembakan Brigadir Yosua bertempat di tempat kejadian perkara TKP, rumah dinas mantan Kadipropam, Irjen Verdi Sambo, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga di rumah dinas dan rumah pribadi di kawasan Saguling. Proses rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Selain untuk mencocokkan keterangan para tersangka dan saksi, baik peran masing-masing maupun kegiatan bersama pada saat sebelum dan sesudah tragedi terjadi. Dan selanjutnya fakta kejadian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Lalu seberapa penting rekonstruksi bagi proses pengungkapan kasus ini? Untuk membahas seputar agenda rekonstruksi, kami akan membahasnya bersama Profesor Hipnu Nugroho SHMA. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Purwokerto ya, Pak. Iya. Ya. Ini kuliah dikosongkan dulu ini. Terima kasih ya untuk waktunya. Nah, kita bicara mengenai rekonstruksi nih, Prof. Tadi sempat dikatakan oleh Kadif Humas terkait dengan ada 78 adegan yang akan dilakukan. Tetapi kami dari media juga sangat terkejut ya, ternyata ada adegan juga di Magelang yang akan direka ulang atau memang akan coba diperagakan kembali. Anda melihat seperti apa dengan 78 adegan ini di rumah Saguling, rumah dinas, kemudian di Magelang terhadap konstruksi hukum terkait dengan nantinya sampai ke selesai P21 dan dibawa ke kejaksaan? Iya, terima kasih Mas Yuda. Jadi rekonstruksi itu adalah bagian dari pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka itu ada 4 tahap. Pertama interview sudah dilakukan. Kemudian interogasi sudah dilakukan oleh Barreskrim. Kemudian yang ketiga adalah konfrontasi antara tersangka 1 dengan tersangka 2, antara kemudian saksi-saksi yang lain. Yang ketiga adalah rekonstruksi. Nah, makanya antara interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi itu adalah bagian dari penyidikan. Nah, rekonstruksi adalah juga bagian dari penyidikan yang terakhir guna menilai suatu kebenaran tentang saksi, tentang tersangka, tentang bukti-bukti yang lain untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi ketika itu. Makanya tadi sampaikan cukup komprehensif saya kira, ini dari 78 adegan itu ada 16 adegan di Magelang, kemudian 35 adegan di Saguling, dan 20 adegan di Duren 3. Ini harus betul-betul menggambarkan. Karena apa? Dalam berita acara pemeriksaan itu harus penyidik sedang mungkin. Kami kemarin mendengar pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung, ada perbaikan sehingga dilimpahkan, kan gitu, dikembalikan untuk menilai sejauh mana keterangan saksi, sejauh mana keterangan tersangka itu betul-betul disampaikan dalam suatu yang kalian jernih. Makanya di sini tidak ada peragaan. Nanti kami harapkan juga Baradae, Pak FS harus ketemu. Karena apa? Dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Jadi tidak ada peragaan. Dengan demikian bukti-bukti yang ditemukan itu merepresentasikan, bisa menjelaskan yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan yang tidak sedikit pun berpikir melompat, yang tidak sedikit pun ada celah. Karena kita ketahui bahwa perkara ini perkara menjadi atensi nasional. Jangan sampai celah di dalam persidangan nanti ada suatu celah untuk adakan suatu eksepsi. Dengan demikian, ini kan KUHP kita itu ada menganut asas diferensiasi fungsional, Mas. Diferensiasi fungsional itu ada kewenangan Barreskrim, ada kewenangan penuntut umum. Lah, kewenangan Barreskrim itu adalah menilai kembali, menggambarkan kembali tentang keadaan yang peristiwa seperti ini. Sehingga bagus sekali sekarang bahwa dalam rekonstruksi ini adalah hadir juga jaksa sebagai ruang komunikasi. Dalam ilmu hukum disebut pra penuntutan. Jadi walaupun ada asas diferensiasi fungsional, pemisahan kewenangan antara penyidikan dan penuntutan, tapi ada suatu integralisasi di dalam pengungkapan perkara sehingga nanti pada pelimpahan suatu perkara itu betul-betul yakin tidak ada celah kepada penasihat hukum untuk tanda petik misalkan kaitannya obskur. Nah, ini obskur. Repotnya kan kalau absurd. Dengan demikian saya beri atensi sekali adegan-adegan yang diperlukan nanti adalah betul-betul bagus, mempunyai nilai, dan tidak ada beban. Nah, tidak ada beban. Karena apa, Mas? Dalam kasus rekonstruksi ini,
ada seorang tersangka juga sebagai saksi. Yep. Demikian juga ada sebagai saksi juga sebagai tersangka. E dengan FS, FS tersangka dengan saksi dan E juga tersangka dengan RR, RR juga tersangka sebagai saksi. Lah, ini suatu kebulatan, suatu pertemuan yang betul-betul ekstra hati-hati, sehingga jangan sampai keterangan itu tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Ya, Prof, tadi yang menarik adalah tersangka dan juga menjadi saksi, tidak ada saksi lain yang memang menjadi saksi tanpa dia ada embel-embel lain sebagai tersangka. 5 orang akan dihadirkan pada hari ini dan apakah tadi Profesor juga mengatakan perlu kehati-hatian. Tapi di satu sisi bagaimana masyarakat maupun dari pihak penyidik bisa sangat meyakini bahwasanya para tersangka yang juga saksi ini akan memberikan informasi, mengilustrasikan sesuai dengan peristiwa tanpa tadi ada kecurangan, tanpa ada perubahan yang signifikan sehingga mengaburkan proses penyidikan berikutnya, Prof. Ya, lah disinilah suatu keterangan saksi dalam suatu pembuktian itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat material adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Oleh karena itu, saksi-saksi yang dihadirkan betul-betul ada suatu keleluasaan, ada suatu kebebasan. Jangan sampai ditutupi, jangan sampai dipaksakan. Kan gitu. Ini syarat material. Demikian juga syarat formil adalah memberikan nanti di persidangan. Tapi justru yang dalam rekonstruksi ini yang penting ada syarat materialnya, Mas. Jadi kami harapkan dengan berbagai pihak menonton, melihat, itu betul-betul ada suatu kebebasan, ada suatu ketenangan. Karena apapun jadi jangan sampai justru malah memberatkan. Ini harus kita pahami. Nah, orang saksi yang akan bertele-tele memberikan informasi yang tidak maksimal, yang ada ditutup-tutupi, tidak ada keterbukaan, akan menjadikan suatu malah pemberatan bagi yang bersangkutan. Sehingga kita harapkan bahwa betul-betul dalam rekonstruksi ini ada suatu keterbukaan. Ingat, dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Sehingga apapun yang dilakukan harus jelas, akurat, dan mempunyai nilai dalam suatu pembuktian yang bersangkutan. Ya, kemudian yang menarik adalah terkait dengan Baradae, Prof. Dia adalah saksi kunci selain dengan Putri Chandrawati, di mana dia saat ini menjadi justice collaborator dengan dia merubah juga berita acara pemeriksaan sebelumnya, di mana mungkin profesor dan juga penonton sudah tahu akan adanya tembak-menembak dan ternyata dianulir, tidak ada tembak-menembak, kemudian juga ternyata eksekusi dilakukan oleh para tersangka secara langsung tanpa ada perlawanan. Anda melihat bagaimana ini dalam rekonstruksi sehingga bisa tetap valid datanya, terutama terkait dengan Baradae yang pastinya mereka punya tekanan mental, psikologis, dan juga kalau kita melihat peristiwa ini sudah 1 bulan lebih, Prof. Ya, memang perubahan surat dakwaan sangat dimungkinkan. Karena dalam suatu penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, ketika mengumpulkan barang bukti itu goyangan, ya, kepribadian seorang tersangka itu dipastikan. Dan itu bagian dari proses. Tidak masalah, karena ini masih dalam ranah penyidikan. Justru dengan perubahan itulah maka penyidik akan memberikan suatu suatu penilaian yang lebih tajam. Ada suatu pengakuan. Ada pengakuan itu juga ditunjukkan dengan bukti-bukti yang apa yang ia lihat, ia alami. Nah, dengan demikian tidak ada suatu masalah. Perubahan itu terjadi itu kalau sudah sampai persidangan. Nah, ini jadi masalah. Betul. Jadi masalah. Ketika masih penyidikan nggak ada masalah, Mas. Itu bagian dari proses, ya. Karena ya namanya manusia kan goncangan kan bisa terjadi. Kan? Yang tadinya apalagi kemarin ada iming-iming dan sebagainya, itu kan bagian faktor. Karena siapapun yang menjadi tersangka akan berusaha selalu menghindar dari perbuatan yang disangkakan. Yang menarik tadi Anda katakan terkait dengan jalannya persidangan ke depannya supaya meminimalkan adanya eksepsi dari para tersangka. Prof, kalau kita melihat bahwasanya rekonstruksi kali ini diharapkan memang sesuai dengan BAP yang sudah diberikan. Biasanya yang terjadi adalah apa mungkin nanti akan ada kekurangan, kemudian perubahan, dan hambatan apa nih Prof? Ketika jalannya rekonstruksi yang pastinya akan berpengaruh terhadap persidangan dan keputusan dalam persidangan nantinya. Ya, makanya di sini kemarin kita sudah mendengar bahwa sudah ada pelimpahan perkara dari Bariskim ke penuntut umum, ya ini Jaksa Agung. Kalau nggak salah Jaksa Agung sudah mempersiapkan 30 jaksa. Ini suatu yang luar biasa ini. Artinya Kejaksaan Agung juga menyongsong perkara yang mempunyai atensi nasional itu betul-betul akurat, betul-betul bernilai, betul-betul seperti kehendak masyarakat. Sehingga jangan sampai, karena namanya ilmu hukum itu pandangannya itu komprehensif, Mas. Komprehensif.
ketika penyidik penuntut umum itu berpandangan dari objektif mewakili negara, ya, karena jadi betul-betul objektif, tapi subjektif untuk kepentingan kalau tidak terbukti ya tidak dituduhkan kan itu loh. Objektif yang subjektif kan gitu kan. Lah, maaf, subjektif yang objektif, subjektif dulu mewakili negara. Jadi jaksa, polisi itu subjektif mewakili negara. Wah, ini ada korban meninggal ini, ada korban berjatuhan. Makanya negara hadir melakukan pemeriksaan penyidikan. Lah, baru objektif. Kalau memang tidak ada dugaan pasal yang seperti yang ditemukan dalam rekonstruksi, ya tidak dituduhkan. Nah, sebaliknya, lah ini penasihat hukum berpandangan dari objektif perkaranya dulu, pelajari semua. Makanya kemarin pengacara dari Baradae, pengacara Bu PC, pengacara dari FS, semua pelajari semua, ya kan? Dan kemudian berpikir subjektif, kan gitu Mas. Subjektif untuk mencari celah terhadap berita acara, terhadap surat dakwaan untuk kepentingan kliennya. Nah ini yang menarik. Makanya di sini keberadaan berita acara yang kemudian dilimpahkan pada penuntut umum harus betul-betul komprehensif. Saya memberikan apresiasi Kejaksaan Agung kemarin sudah membalikan kembali. Itu bagian dari proses. Cuman mudah-mudahan dengan pengembalian perkara dengan disertai petunjuk-petunjuk tadi sudah sedemikian rupa secepatnya dikembalikan. Karena peradilan kita akan menganut asas peradilan cepat. Sehingga jangan sampai persidangan itu bertele-tele karena ketidakmampuan negara dalam ini Barreskrim penuntut umum untuk memformulasikan di dalam surat dakwaan yang dilimpahkan di dalam persidangan. Baik. Itu Mas Yuda. Baik, Prof, terakhir ini. Kalau kita lihat tersangka dengan tuntutan pasal 340 hanya ada 2, yaitu PC, kemudian juga FS. Apakah dengan rekonstruksi ini tiba-tiba nanti akan ada perubahan tuntutannya, mengingat bahwasanya pastinya dari masing-masing saksi, masing-masing tersangka juga akan memberikan statement dan boleh jadi nanti konklusinya akan ada perubahan ataukah tidak, Prof, terkait ini? Ya, kelihatannya tidak. Karena ada suatu TKP dari Saguling kepada Duren Sawit itu adalah bagian dari jeda. Jeda di mana ada waktu untuk berpikir untuk melakukan gendak atau tidak. Itu yang rencana. Terkait pembunuhan, jelas sudah ada korban, almarhum Joshua. Jadi itu suatu pembunuhan biasa, sebetulnya 338, tapi untuk PC dan FS, karena sudah ada perencanaan melakukan suatu pembunuhan. Insya Allah apa yang dilakukan Barreskrim on the track dengan dakwaan dan barang bukti yang ditemukan di dalam TKP yang bersangkutan. Baik, Profesor, terima kasih untuk waktunya perbincangan kali ini sangat memberikan pemahaman terkait kasus hukum pidana di Indonesia dan kita juga bisa mengetahui bagaimana nanti ke depannya diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan juga bisa mengungkap kasus ini dengan clear dan proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Matur nuwun. Ya, kemudian kita kembali ke rumah pribadi Verdi Sambo.